Bismillahirrahmanirrahim. Halo, Assalamualaikum. Eh, kita ketemu lagi di materi ke-10 ya, untuk contoh latihan soal ketiga. Ya, jadi kita akan mencoba membuat form line contour menggunakan data-data kedudukan. Jadi form line contour ini dilakukan apabila kita tidak memiliki data elevasi sebagai input dalam membuat dalam menggambarkan bagaimana bentuk dari struktur yang kita hadapi. Nah, jadi sedikit recap. Jadi form line contour itu adalah prinsipnya ini ya. Jadi kita ingin cari dengan mengambil salah satu kedudukan sebagai referensi kedudukan awal. Misalkan ya, di sini kita punya kedudukan 50. Nah, berarti kan secara bentuk kan di bagian yang lebih landai, lebih rendah, apabila kita ingin buat selisih elevasi sebesar 5 meter, maka atau interval kontur ya, di sini istilahnya interval kontur 5 meter, maka yang perlu kita ketahui adalah spasi antar konturnya kan, karena kita bekerja dalam sebuah peta 2 dimensi yang dilihat dari atas. Nah, spasi antar kontur ini berarti kan mencerminkan jarak dari interval 5 meter ini kan. Jadi anggap misalkan yang 50 meter ini adalah 50 derajatnya adalah 0 meternya misalkan. Ya bisa berapapun, bisa berapa meter, 20 meter, 30 meter, elevasinya berapapun nggak penting. Karena yang kita lihat adalah bentuknya. Nah, bentuk ini kan diwakili oleh konturnya. Nah, jadi kita buat spasi yang mundur dan ke belakang dan ke depan. Nah, nanti di belakangnya nanti akan mendekati daerah yang berkisar di 20 atau 10. Jadi intinya nanti garis kontur ini mendekati kedudukan yang mendekati kedudukan kedudukan lapisan dengan sudut yang lebih landai atau yang lain lah pokoknya. Nah, yang 20 ini kan dia punya jarak yang berbeda juga kan. Nah, nanti jarak yang berbeda ini nanti akan kita kira-kira lah sebenarnya jarak antar konturnya berapa di antara di 20 ini gitu. Nah, untuk menghitung spasinya, nah jadi kita pertama-tama tentukan dulu kan interval konturnya berapa. Kita mau buat berapa nih interval konturnya. Nah, itu terserah. Berarti tergantung nanti bagaimana di soal diperintahkan berapa interval kontur yang harus kita input. Nah, berarti yang dilakukan adalah pertama-tama kita harus hitung dulu berapa spasi antar kontur yang harus kita buat. Jadi kan input kita adalah interval kontur, kita mau berapa, dan interval konturnya mau berapa, dan sudut-sudutnya berapa saja kan. Nah, di sini ya kita hitung kotangan dari radian ini. Kita tahu kita di pembahasan sebelumnya bahwa sudut di dalam Excel untuk dihitung trigonometrinya harus dikonversi dulu ke radian, baru bisa dihitung. Jadi 10 derajat ini dikonversi menjadi radian dan dihitung kotangannya, kemudian dikalikan dengan intervalnya. Nah, diperoleh jarak horizontalnya. Nah, katakanlah kita mau buat berapa konturnya, interval 5 gitu ya misalkan ya, atau 10 misalkan 10.
itu terlalu besar ya kalau 10 ya, ini 5 lah. Atau dalam hal ini kita coba 4 deh. Oke, kita buat di interval 4. Nah ini adalah hasil akhir. Nah kita akan coba buat ya. Oke, ini adalah peta yang masih kosong ya. Nah pertama-tama alangkah lebih baiknya kita copy ya ininya, si angka-angka ini, referensi kita. Nah jadi kita punya skala 10 meter. Nah skala 10 meter berarti kan nanti kita garis yang kita buat panjang ini nih, panjang horizontalnya akan ikut ke angka 10 meter ini. Nah berarti kan untuk 20 cm berarti 2 kalinya ini misalkan ya. Nah jadi alangkah mudahnya jika kita membuat penskalaan dengan benar dulu. Jadi pertama-tama lakukan ini kita tahu bahwa jarak segini ada 10 meter kan. Tapi lihat di sini panjangnya 4,3 mm. Nah supaya kerja kita lebih mudah, kita skalakan garis ini supaya saya pengen garis ini yang kalau saya garis ini 10 dibuat jadi 10. Nah di peta pun 10. Nah makanya kita harus scale petanya sesuai dengan skala garisnya. Jadi pertama-tama jadi kita untuk melakukan itu kita harus tahu faktor perbesarannya berapa kali. Nah di sini ini kan 4,3 kita rubah jadi 10. Nah di sini kita tahu bahwa faktor perbesarannya 232%. Ya nggak usah dihafalin, di copy aja. Nah terapkan di gambar ini. Nah kita center, kemudian kita pasang garisnya. Nah cocok ya. Nah jadi kita akan lebih mudah membuat garis-garis yang 22,6 dan seterusnya. Oke, ini kita ganti warna ya jadi merah. Nah garis ini kita akan letakkan dia di secara tegak lurus di di kedudukan lapisan-lapisan ini. Kita lakukan dulu yang 10 ya. Oke, sebelumnya alangkah baiknya jika kita punya gambaran umum nih ya dari kontur yang ingin kita buat. Nah kita dari kedudukan-kedudukan ini kalau kita refer kembali materi di bab lipatan, kita kan juga pernah ya membuat form line kontur yang di kasus lipatan. Hanya mungkin tidak sekuantitatif ini. Kalau itu kan lebih kualitatif kira-kira banget lah. Nah ini kan kelihatannya ini ada 40, 40, 40. Ini kan kelihatannya kontur sini kan berputar ya. Nah kemudian di sini berputar, kemudian kalau lihat ini seperti itu, lalu di sebelah sini mungkin begini, mungkin ini begini, nah, ini ada ini, mungkin dia seperti ini. Kemungkinan bentuknya kira-kira akan kita akan apa ya, ini template kita, template pikir kita. Jadi kayak kalau lihat dari kontur bisa kita perkirakan mungkin bentuk konturnya akan seperti ini. Nah ini template aja, jadi biarkan saja ini templatenya.
Nah, ini kita pindahkan ke layer yang baru. Nah, kita bekerja di layer yang terpisah ya. Pastikan edit across layers-nya kita matiin. Oke. Oke, nah sekarang setelah kita punya ini, nah kita ambil ya si skala tadi yang udah satu ini, kita buat dia lebih tebal sedikit ya supaya mudah dilihat. Kita buat di 1 ya. Oke, lalu kita defaultkan di 1, lalu warna apa ya, warna hitam deh. Oke. Nah, sekarang kita lihat untuk yang 40 ini kita, atau bolehlah yang kecil dulu deh. Yang 10 itu 22,6. Kita resize. Kita buat template-nya dulu, kemudian kita bawa dia ke sini. 22,6. Nah, kemudian kita tempatkan porosnya di sebelah kiri atas supaya kita bisa putar dia begini. Nah, tegak lurus kan. Nah, jadi di sini kan kita punya 20, punya 10. Untuk 20 10,98. 10,98. Oops, sorry. 10,98. Buat dulu ya. Kita klik di sini, jadi kita jadikan template kita ini yang sudut kiri atas supaya nanti kita copy, tinggal nggak usah kita klik-klik lagi. Ini kita tempatkan di pusatnya. Bentar. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Kita tahu kalau kita buat ini ya, jarak pada jarak ini anggaplah misalnya ini 0-nya. Ini referensi kita nih. Ini referensi kita ya untuk titik 0-nya. Nah, pada jarak ini kita akan punya jarak interval 4 di kontur ini kan. Dari itu kita bisa buat nih perkiraan di situ. Ini kan, ini kontur 4 nih. Nah, kita boleh ambil sebuah posisi ya, mungkin pada arah ini gitu, sebagai referensi acuan kita nih. Nah, begitu juga halnya dengan yang di 20 ini. Nah, kemudian yang 40 yang di sini kan. Itu berapa angkanya? 4,7, 4,8. Nah, misal begini.
Nah, berarti kontur kita yang depan ini berarti akan bentuknya seperti ini. Oke, sebentar. Ini kita boleh buat ya seperti ini ya. Untuk membantu memudahkan kita. Nah, seperti itu. Berarti kan kontur kita di sini kerapatannya menyempit kan? Ya. Lalu di bagian ini nah, ini di bagian depan sini mungkin dua kontur yang berbeda gitu. Lalu di bagian yang 40 ini sini dua puluh yang 30 itu di 6,9 Oke, kita mau buat misalkan ini ujung sini ke sini dan ini satu bagian ya. Nah, jadi kalau gitu kan kita bisa hubungkan ini dengan ini sini, misalkan ke ya sini. Nah, bagaimana yang di depan sini? Nah, bisa kita buat karena mungkin ini kan daerahnya masih yang di 40 ya. Nah, ini masih yang kena di 20. Kita buat setegak lurus mungkin. Nah, yang ini harusnya kita tarik sedikit ya keluar. Nah, kita copy ini lurus ya. Nah, jadi itu bisa buat lagi nih. Nah, oke, masih kena ya. Berarti yang belakang sini kita buat di belakang ini ya. Kita buat tegak lurus mungkin. Nah, di yang ini yang 20 akan menyempit ke sini. Di yang belakangnya ini nah ini ya memang seperti menggambar namun dengan kaidah yang baku, jadi tidak asal gambar. Jadi ini kita bisa buat yang berikutnya lagi. Masih ada ya.
Ini mungkin masih bisa. Nah, mungkin bisa juga kita kondisikan gitu supaya pas di sini. Nah, masalahnya maksa ya, terlalu maksa. Nah, enaknya kalau kita kerja pakai Corel, kita bisa menggambar di luar box sehingga kerjaan kita bisa sedikit lebih mudah. Nah, untuk yang bagian sini ya, dengan mengikuti bentuk kontur yang ada di atasnya. Nah, seperti itu. Kita ulang dulu ya ininya. Oke, kita sudah selesai yang bagian sini. Nah, sekarang kita bekerja yang di bagian atasnya. Nah, ini dari sini kita buat mundur lagi ke belakang. Ini kan ikut kontur yang ini ya. Oke. Ini kita gunakan yang belakangnya. Copy lagi ke belakang. Copy lagi. Jadi angka baiknya kalau kita plot dulu semua garis vertikalnya di bagian atas ini. Nah, kalau udah dapat semua, kita bisa buat yang ini, yang berikutnya. Nah, sekarang ya seperti ini. Nah, ya, pas. Nah, berarti kita bisa kira-kira dia di sekitar sini. Ujung sini kita sambungkan dengan ini.
ke sini. Kita perkirakan lah ya, itu jaraknya. Berarti untuk yang berikutnya itu ya, sebenarnya ini purely subjektif ya, jadi kita bisa ambil yang mana itu sebenarnya terserah kita, hanya kaidahnya harap diperhatikan. Nah, berarti ini kan sepertinya kita ada bias kan di sini ya. Jadi harusnya kita mungkin yang ini mungkin sudah harus masuk ke bagian yang ini. Jadi kalau begitu kita perbaiki. Nah, ini nah, sini mungkin bagian sini sudah menggunakan informasi yang di dua ini. Nah, jadi kita nggak pakai 40 ini, nah, mungkin sudah masuk di yang bagian yang 20 yang ini. Tahu? Paling mudah adalah dengan cara seperti ini. Kita buat kontur satu lagi. Nah, buat seperti ini. Nah, oke. Itu kemudian buat kontur yang ini. Dan seterusnya kita buat lagi mundur satu. Kita terus buat sampai ketemu yang ini. Dan seterusnya. Jadi ya seperti ini form line contour. Final resultnya. Ini form line contour kita. Jadi yang nanti kalian laporkan seperti ini ya. Jadi ada yang merahnya, ada yang ini. Jadi plus sama berapa skala yang ingin kalian pakai. Begitu rekan-rekan. Jadi form line contour ini berguna apabila kita ingin menggambarkan bentuk dari suatu struktur, ya dari suatu unit batuan yang tersusun atas banyak lapis ya. Kan kita bicara dalam satu unit. Namun apabila kita tidak memiliki data ketinggian, elevasi, maka dengan menggunakan form line contour ini kita dimungkinkan untuk membuat dengan data kedudukannya kita dimungkinkan untuk membuat form line contour bentuk
kontur-kontur yang menggambarkan bentuk dari struktur satuan yang kita pelajari. Oke, itu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.